Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para takmir pengurus Masjid Nurul Insanu Dusun 4 Pete Cina. Mungkin Pak Sutris juga termasuk pengurus nggih Pak? Bapak Rohadi dan semuanya, kepada para tokoh agama, bapak kaum, tokoh masyarakat, bapak kadus, bapak RT, kepada para sesepuh dan bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari pertama-tama kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semuanya sampai malam hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di rumah Allah, duduk bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkahan kaki kita, ayunan tangan kita, semuanya itu menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat-derajat kita, serta diganjar dengan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada manusia yang paling kita cintai, kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada segenap umat-umat beliau yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah, kalau tidak salah hitung, tidak salah melihat, malam hari ini kita berada pada tanggal 22 Sya'ban atau 21, sekitar itu, 21 atau 22 Sya'ban. Kalau kata orang seberang, bulan ruah. Kata orang seberang atau orang sini Pak? Orang sini. Orang Jawa itu ngomong Sya'ban itu ruah. Kenapa? Berasal dari kata arwah. Karena konon katanya di bulan Sya'ban
arwah-arwah para leluhur datang menjenguk sanak saudaranya ke rumah. Maka di bulan Sya'ban orang Jawa nyebutnya bulan ruah. Bener apa enggak ya enggak tahu, wong enggak kelihatan, namanya roh, namanya arwah. Meyakini yang enggak nambah iman, enggak meyakini juga enggak merusak iman. Jadi boleh-boleh saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu artinya kalau malam hari ini 22 Sya'ban tidak lebih dari 8 atau 9 hari lagi kita akan kedatangan tamu mulia, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Saya kira kalau jamaah sekalian Masjid Nurul Insan itu pasti adalah orang-orang yang sangat merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Terlihat dari kehadiran malam hari ini dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena sudah dinanti-nantikan, sudah sangat merindukan. Jamaah sekalian, kira-kira Bapak Ibu itu ditelepon sama Bapak Presiden, nggak tahu siapa, kalau yang lama Bapak Jokowi, ditelepon Bapak atau Ibu ditelepon, Assalamualaikum Pak, Bu, saya Bapak Presiden, rencananya itu mau ke Lampung, tepatnya di Lampung Selatan, tepatnya di Desa Waigalih. Kami mohon izin untuk mampir ke rumah numpang istirahat. Kira-kira kita sebagai tuan rumah gimana Bapak Ibu sekalian? Walah suwenenge pol, suweneng. Lah kita ini siapa toh Pak Ustadz, kok Pak Presiden mau nelpon saya terus mau mampir ke rumah saya. Wajar kalau kita kemudian mendapatkan kebahagiaan, seneng. Dari katanya orang Jawa, ati ini bunga, seneng sekali. Kenapa? Karena yang akan datang adalah tamu istimewa, pejabat negara nomor 1. Coba kalau yang nelpon tetangga kita, yang nelpon kawan main kita yang setiap hari ketemu, nelpon Pak, Bu, onten teng griya mboten enten, lha pripun rencanane kula arep mampir. Ya wis monggo. Kira-kira perasaannya gimana? Biasa kan, karena itu kawan biasa, setiap hari ketemu. Apalagi kalau kita sudah tahu ada maksud terselubung agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Ojo-ojo arok mampir gur arok nyileh duit. Utuke seneng malah senap. Kenapa? Tamu yang tidak diharapkan. Lah, kalau kedatangan pejabat negara saja kita bergembira, maka seharusnya kalau sebagai seorang mukmin ketika akan datang bulan suci Ramadan, tambah gembira, tambah bunga hatinya, suweneng. Ya Allah, alhamdulillah sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi mau datang bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kegembiraan kita dengan akan datangnya Ramadan ini pun telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Jadi zaman dulu di dalam kitab Musnad Imam Ahmad diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu muridnya Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah punya murid-murid generasi tabi'in, generasi yang tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Abu Hurairah bercerita tentang masa hidupnya Rasulullah kepada para tabi'in. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Kata Abu Hurairah kepada para tabi'in, wahai para tabi'in, dahulu ketika Nabi masih hidup, beliau selalu yubashiru ashabah, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya biqudumi Ramadan, kalau hendak akan datang bulan suci Ramadan. Jadi para ulama dari hadis ini menjelaskan bahwasanya dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira, untuk menyampaikan ucapan selamat atau tahniyah ketika akan datangnya bulan suci Ramadan. Karena Nabi mengajak sahabat untuk mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan akan datangnya Ramadan itu adalah tanda kita memuliakan, mengistimewakan bulan Ramadan. Kata para ulama, bahagia ketika akan datangnya Ramadan adalah tanda kebaikan iman seorang mukmin. Lah kok bisa begitu? Ya seperti tadi. Iman itu makanannya amal kebaikan. Dan Ramadan merupakan bulan-bulan di mana berkumpul dan dilipat gandakannya amal-amal kebaikan. Jadi ketemu gayung, imannya baik, pingin ibadah, pingin pahala, datang Ramadan tambah seneng. Katanya para ulama, maka hendaklah seseorang itu khawatir, mengkhawatirkan dirinya apabila hendak datang Ramadan tetapi perasaannya biasa-biasa saja. Itulah yang menjadikan sebab mengapa Ramadan ganti Ramadan berkali-kali tidak mendatangkan kebaikan dan perubahan kepada seseorang manusia. Kenapa? Karena memang bagi dia Ramadan bukan bulan yang istimewa. Malah mungkin seperti orang tadi yang mau kedatangan tamu yang senangnya minjem duit. Ya Allah, wis bulan ruah meneh. Bukannya seneng malah gerutu. Bakalan kesel, bakalan ngelih, arok ngerokok neng teras ora penak karo tanggane. Enggak, kita sebagai orang mukmin hadirkan rasa bahagia ketika akan datangnya bulan suci Ramadan, dan itu merupakan tanda kebaikan kita punya iman. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para ulama itu menjelaskan pula bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan salah satu di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk bergembira kalau mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Diutusnya Nabi Muhammad, karunia dan rahmat Allah. Kita mendapatkan anak yang lucu-lucu, yang baik-baik, yang pinter-pinter, itu merupakan karunia dan rahmat dari Allah. Kita disuruh bahagia, dan termasuk dari karunia dan rahmat Allah adalah bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada orang-orang beriman, katakanlah ya Muhammad kepada kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian Masjid Nurul Insanu. Apa yang harus dikatakan? Bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira. Jadi bungahnya hati seorang mukmin mukminah itu kalau mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah, bukan karena suaminya karunia, Bu ya. Sopo bojone Bu? Ini Pak Kurnia. Oh, ya. Saya punya teman namanya Rohmat. Tidak ada yang paling beruntung di dunia ini dari seorang perempuan kecuali istri saya. Kenapa? Tiap dino entuk Rohmat. Maksudnya sing lanang jenenge Pak Rohmat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Jadi kegembiraan ini mendatangkan kebaikan. Kegembiraan ini mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif dinukilkan makalah dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menyampaikan bagaimana mungkin seorang beriman tidak bergembira ketika akan datangnya Ramadan, padahal semua kebaikan-kebaikan ada di dalam bulan Ramadan, yang kebaikan-kebaikan itu tidak ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Seluruh kebaikan yang ada dalam setiap bulan dalam satu tahun itu kumpul adanya di dalam bulan Ramadan. Dan apa yang ada dalam bulan Ramadan, kebaikannya tidak mesti ada di bulan-bulan selainnya. Kata Imam Ibnu Rajab, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda? Coba Bapak Ibu sekalian direnungkan, ini yang ngomong langsung Nabi, ngomong ke kita semuanya. Kata Nabi Muhammad kepada kita, qad ja'akum Ramadan, wahai kaum muslimin muslimat Masjid Nurul Insanu, sungguh telah akan datang, telah dekat waktunya kepada jenengan semuanya, datangnya bulan suci Ramadan. Itu Nabi ngabarkan begitu kepada kita. Bulan apa itu ya Rasulullah? Syahrun mubarak, kata Nabi. Bulan itu disebut bulan yang penuh dengan barokah. Ya. Barokah niku katanya Imam An-Nawawi maknanya ziyadatul khair, selalu bertambahnya kebaikan. Itu namanya barokah. Jadi kalau punya istri yang barokah itu istrinya selalu mendatangkan kebaikan. Bujang males-males sholat, pas nikah jadi rajin sholat, berarti nikahnya itu nikah yang barokah. Nggih Bu nggih. Dulu belum punya anak, males sedekah. Setelah punya anak jadi rajin sedekah, berarti punya anak, anaknya itu mendatangkan barokah. Punya kerjaan, ya, kerjaannya bisa dengan itu menafkahi keluarga, bisa membantu orang yang kesusahan, berarti pekerjaan dan hartanya adalah pekerjaan dan harta yang
barokah. Jadi bukan banyak dan sedikit, tetapi apakah mendatangkan kebaikan atau tidak. Lebih baik punya uang 10 juta terus barokah daripada punya uang 100.000 tidak barokah. Pilihannya penak ya Bu ya. Lah iya kalau usah wong 10 juta karo 100.000. Ya ngai pilihan sing penak-penak mawon nggih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah, bulan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Siangnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing gelem poso awan dina bulan Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Malamnya Rasul bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing gelem salat tarawih di malam bulan suci Ramadan, dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau arep tanglet karo bapak-bapak, monggo Pak ngacung sing ngerasa ora duwe dosa. Lah bapak-bapak lho Bu, engko tak takoni sabar. Maksudnya kula nek enten aku tak belajar. Gantian, ibu-ibu kan lebih banyak ngacung Bu, sing ngerasa ora duwe dosa. Jangan tanya banyaknya Ustaz ya. Berarti sepakat ya, semua kita pasti mempunyai dosa. Berarti kita sangat berhajat dengan bulan suci Ramadan. Tentu kita pingin sekali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kita lakukan siang hari atau dosa yang kita lakukan di malam hari, dan itu ada pengampunan dosa itu adanya di dalam bulan suci Ramadan. Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau datang bulan suci Ramadan? Kata Nabi melanjutkan, iftaradallahu alaikum siyamah, telah diwajibkan atas kalian, atas panjenengan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk melakukan ibadah puasa di dalamnya ya. Jadi ibadah puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wal hajj. Jadi ada 5 rukun Islam, salah satunya adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Apa itu puasa Ustaz? Para ulama misalnya mendefinisikan puasa itu adalah dengan kalimat imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Ini para ulama itu kalau mendefinisikan sesuatu enak banget difahami. Apa itu puasa? Imsakun, menahan diri. Nah, secara bahasa as-saum itu artinya al-imsak, menahan. Tapi menahan apa? Makhsusin, menahan diri dari sesuatu yang khusus. Ya. An syai'in makhsusin, dengan cara yang khusus. Fi zamanin makhsusin, di waktu yang khusus. Min syakhsin makhsusin,
bagi orang yang khusus. Apa yang dimaksud dengan imsakun makhsusun, menahan diri dari segala yang membatalkan? Maksudnya adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri pada siang hari. Itu maksudnya. Ya, maksud puasa dengan disertai niat ibadah. Kadang-kadang hari ini ada program diet, orang mangan sego, mangane lontong sayur. Podo saja nih gue, podo saja. Jadi menahan diri dari sesuatu yang khusus, yakni makan, minum, dan berjima di siang hari. An syai'in makhsusin, dengan cara yang khusus. Ya, maksudnya rukun puasa itu sebetulnya cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama niat, yang kedua imsak. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niat itu wajib setiap hari sebelum masuk waktu subuh. Kalau ada orang dari waktu maghrib, kemudian isya tidur, bangun-bangun azan subuh, dan dia belum niat, dia tidak boleh puasa. Puasanya tidak sah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Tetapi tenang, ada pandangan dari mazhab Maliki yang memperbolehkan niatnya dirangkum di hari pertama. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Wah, gitu. Jadi kata guru saya, dua-duanya kita lakukan untuk jaga-jaga. Jadi pertama masuk bulan Ramadan, kita niatkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemudian setiap malamnya setelah taraweh kah, kalau di tempat saya tinggal jauh Bu, di Daton 7 sini. Aku mau Daton 7 ya. Itu kalau pada taraweh setelah doa itu imam mengajarkan niat puasa. Apa boleh Ustaz niat begitu? Boleh. Ya. Mayoritas ulama menyatakan talafuz bin niyat itu masyru' untuk membantu ketenangan hati. Asli nih, ling jenenge niat itu adanya di dalam hati. Itu niat yang dihitung. Adapun lisan itu sifatnya membantu memantapkan hati. Nabi itu pernah pagi-pagi datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, istrinya. Ya Aisyah, kita punya sarapan apa? Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apa untuk dimakan. Kata Nabi, kalau begitu hari ini saya puasa. Lain hari datang lagi di waktu pagi, ya Aisyah, hari ini kita punya sarapan apa? Alhamdulillah ya Rasulullah, kita dikasih hadiah sama tetangga makanan kesukaan engkau. Kemudian kata Nabi, mari kita sarapan bersama. Sebenarnya hari ini saya sedang puasa sunnah. Iku Pak, pintere Nabi untuk membahagiakan istri. Kira-kira kalau kita pulang kerja Pak, mlebu omah, buka tutupan, zong. Pripun niku Pak? Sakjane iki mau nang omah ngopo wae. Orang sana Pak nggih. Orang sini kan nggak ada. Nggak ada bedanya. Kalau Nabi tidak begitu. Tapi kan itu Nabi Ustaz, aku tuh Nabi ya. Paling tidak
sedikit-sedikit kita bisa mencontoh Nabi. Kalau tidak bisa membantu ya paling tidak jangan banyak menuntut, kata guru saya. Kita kembali tadi, kata Nabi, kalau tidak ada sarapan, hari ini saya puasa. Padahal dari malamnya Nabi tidak punya niat untuk puasa. Dari hadis ini satu, para ulama menyebutkan puasa wajib niatnya harus sebelum subuh. Adapun puasa sunnah niatnya boleh menyusul. Dan yang kedua pelajarannya, hadis ini menunjukkan diperbolehkan niat puasa. Karena hadis ini sama para ulama dimasukkan dalam pembahasan niat puasa. Kata Nabi, kalau begitu hari ini saya puasa. Ya, itu yang pertama. Jadi niat pertama masuk bulan Ramadan, berniat melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh. Tapi untuk keamanan, setiap malam kita berniat untuk berpuasa besok hari. Kalau tempat saya tadi setelah setelah tarawih berdoa, kemudian imam mengajarkan niat kepada makmum. Ya, di sini begitu apa beda, Pak? Sama ya? Alhamdulillah. Berarti adat istiadatnya masih hampir-hampir sama, wong kampung tetangga. Ya, kampung tetangga. Yang kedua, imsak. Ya, menahan, ndak makan, ndak minum, ndak berjima sama istri atau suaminya. Makanya para ulama itu memakruhkan nikah di bulan Sya'ban, bahkan di bulan Ramadan. Khawatirnya kenapa? Bablas. Nabi itu pernah ditanya sama mbah-mbah, ya Rasulullah, saya mencium istri saya siang hari bulan Ramadan, boleh atau enggak? Kata Rasul, ya bagus mbah, enggak apa-apa, lanjutkan. Hari berikutnya ada anak muda baru nikah, ngomong dan tanya yang sama. Kata Rasul, enggak boleh. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Jadi fatwa itu harus menyesuaikan kondisi. Fatwa, kalau fatwa tidak mengikat, ya itu kan pendapat ulama. Nah, makanya ulama itu harus ngerti hukum, dalil, harus ngerti realitas yang ada di lapangan. Jangan dipukul rata semuanya. Ya. Kalau sama orang tua nggak apa-apa mbah. Biasanya kalau rumah tangga itu sudah puluhan tahun, sudah jadi kakek nenek, hilang keharmonisannya. Yo malah bagus siang hari mencium istri, wong aruk ngegas juga paling ya wis ra iso. Ora apa-apa. Tapi kalau yang masih muda sama Rasul dilarang. Kenapa? Makanya dalam mazhab bercumbu sama istri siang hari Ramadan hukumnya makruh. Ya. Nanti habis maghrib, nah gitu. Ya, makruh hukumnya. Stop. Ya, meskipun tidak sampai membatalkan puasa, tapi yang makruh dilakukan khawatir nanti diterjang. Ya, diterjang. Itu rukun puasa. Ya, an syai'in makhsusin. Ya. Dengan cara yang khusus. Fi zamanin makhsusin, di waktu yang khusus. Waktu yang khusus artinya dimulai dari waktu fajar, diakhiri waktu maghrib. Ya. Waktu fajar sudah harus mulai puasa. Ya, tidak boleh waktu fajar itu kita masih makan atau minum, tidak boleh. Karena itu sudah waktu diwajibkannya untuk imsak, menahan diri dari makan, minum, dan jima. Maka misal kalau kita tinggal di salah satu atau di daerah yang
azannya itu suka terlambat, sebaiknya kita punya jadwal, punya jam nasional. Ya, kita ngelihat jadwal, kalau subuhnya itu jam 4.40, maka itu batasan kita tidak boleh lagi makan dan minum meskipun di masjid belum azan. Sama ketika waktu maghrib, kadang-kadang kan muadzinnya kan bukan dhisik, ayo ngombe es campur, gitu. Mangan pisang goreng, baru di masjid azan. Wah, burung azan, burung bukan, ndak. Batas akhirnya adalah di waktu maghrib. Meskipun masjid belum azan maghrib, kalau waktunya sudah masuk, kita sudah boleh berbuka. Dan nggak boleh, Ustaz, aku sik kuat orang mangan sampai tengah wengi, nggak boleh. Namanya puasa itu sudah diatur waktunya, dari subuh fajar sampai maghrib. Lanjut, min syakhsin mahsusin, ya, dari atau bagi orang yang khusus. Enggak semua orang wajib puasa, orang khusus saja. Muslim muslimah yang pertama, dia termasuk muslim dan muslimah. Jadi kalau orang itu non muslim di dunia, dia memang tidak wajib puasa, tetapi di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau dalam agama kita, orang non muslim itu di akhirat dua perkara, disiksanya, dihisapnya karena dua. Satu, karena tidak mau beriman. Dua, karena tidak melaksanakan amal, ya. Kenapa? Yang disebut umatnya Nabi Muhammad itu bukan hanya kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Umatnya Nabi Muhammad adalah seluruh manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus. Nah, umatnya Nabi ada yang iman, ada yang ingkar. Yang ingkar tetap nanti di akhirat dimintai pertanggung. Padahal enak tenan dadi wong kae. Pak Dewi poso dekne ora. Di dunia begitu, tapi di akhirat mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang yang khusus yang diwajibkan puasa, satu muslim muslimah. Jadi kalau pingin nggak puasa, boleh. Gimana caranya? Ya amit, jangan jadi orang muslim. Tapi segala pilihan ada konsekuensinya. Ya, Rasul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa dirwatus sanam al-jihad. Kata Nabi, pokok dari segala sesuatu ada hitungannya, ada nilainya adalah karena ada Islam. Ya, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah dengan kebaikan kalau yang melakukannya punya Islam. Kalau tidak punya Islam, dia melakukan sejuta kebaikan, habaan manthuro, kata Allah. Diperlihatkan amalnya di dunia, tapi akan dijadikan seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Seperti orang ngatur lalu lintas, pakai lipri, bahkan mungkin pakai sepatu, pakai topi, ngatur lalu lintas sehingga tertib, ya. Akhir bulan dia tidak dapat gajian. Kenapa? Karena tidak terdaftar sebagai anggota Polantas, meskipun ngerjakan pekerjaan Polantas. Ada anak belajar dari luar kelas, dari balik jendela. Kawan-kawannya dalam kelas nulis, dia juga nulis dari luar jendela. Kawan-kawannya berhitung di dalam, dia juga berhitung dari luar. Tapi pas bagi rapot,
kawan-kawan dalam kelas mendapatkan rapot, dia tidak berhak. Kenapa? Meskipun sama-sama belajar, meskipun sama-sama ngitung, kawan-kawannya itu terdaftar sebagai siswa, sedangkan dia tidak terdaftar sebagai siswa. Jadi bukan kok tegel banget, wes wong apik koyo ngono kok jarene sia-sia. Ini aturan dari Allah Subhanahu. Kalau mau ada hitungannya, jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fair-fairan ya. Kalau mau ya begini, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, pilihan sendiri, kita tidak boleh memaksakan. Yang kedua, orang yang wajib berpuasa adalah yang sudah dewasa ya. Laki-laki dan perempuan mimpi basah bisa dewasa, perempuan haid bisa dewasa. Laki-laki perempuan tidak mimpi, tidak haid, tapi sudah umur 15 tahun, dia juga sudah dihitung baligh, sudah dewasa. Meskipun belum mimpi, meskipun belum haid, tapi kalau sudah 15 tahun, dia sudah dihitung baligh. Itu syarat wajib puasa. Sedangkan syarat sah puasa nggak mesti baligh. Ada anak mumayyiz umur 7 tahun misalnya, sudah bisa membedakan kanan kiri, sudah bisa buang air sendiri dan membersihkan kotorannya sendiri, itu namanya mumayyiz. Dia sudah boleh puasa dan sah puasanya anak itu, tetapi belum wajib. Sahnya pahalanya untuk orang tua. Ketiga, berakal dan tidak gila. Wajib itu. Jadi kalau kita muslimah sudah dewasa terus berakal sehat tidak gila, berarti kita wajib untuk puasa. Sekali lagi, kalau mau tidak puasa, lanjut ya. Yang keempat, mampu ya, mampu berpuasa. Jadi nggak semua orang, hanya untuk orang yang mampu. Misal ada orang yang tidak mampu karena dia sudah sangat tua dan fisiknya sudah sangat lemah. Islam itu Pak luar biasa realistis. Ya, kalau memang dia orang tua yang nggak bisa puasa, ya sudah nggak wajib puasa, diganti dengan membayar fidyah sekitar 0,6 gram beras, 0,6 liter beras ya. Misal ada orang yang melakukan perjalanan jauh, perjalanannya itu sangat melelahkan, menguras tenaga, maka bagi orang seperti itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi berbeda sama orang tua renta tadi, karena orang tua renta itu selamanya sudah nggak wajib puasa, maka kewajibannya membayar fidyah. Adapun orang yang melakukan perjalanan karena dia mendapatkan sesuatu yang memberatkan, pas dia safar itu nggak berpuasa nggak apa-apa, tapi nanti wajib mengganti, namanya qadha puasa. Misal ada orang yang sakit, ya, sakit terbagi menjadi dua. Sakit yang tidak yang susah diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang bisa sembuh ya. Sakit yang susah diharapkan kesembuhannya, kalau dia puasa sakitnya tambah parah, kalau dia puasa sembuh sakitnya tambah lama. Nah, orang seperti itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mumet Ustaz. Nah, mumet itu kalau nggak makan tambah mumet, biasanya saya sampai pingsan, boleh. Kalau memang kebiasaannya bisa sampai pingsan. Kenapa? Wong pingsan saja juga membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sekedar misalnya, maaf ya, kita tidak bekerja berat,
cuman di rumah, masuk angin sedikit, agak panas dingin sedikit, kalau masih mau melanjutkan puasa tidak apa-apa. Kalau memang masih merasa kuat, meskipun nanti kalau di tengah perjalanan, tengah hari kayaknya orang kuat Pak Ustadz, ya tidak apa-apa membatalkan puasa. Jadi sakit ada dua, ada sakit yang kecil kemungkinan sembuh, maka dia membayar fidyah. Tetapi kalau sakitnya sembuh, suatu ketika sembuh, misal tabrakan, maaf ya, misal saja ada orang sana tabrakan motor, ya harus rutin minum obat, harus rutin cek, harus begini, harus begitu kata dokter. Tapi kan namanya orang kecelakaan biasanya nanti akan sembuh, maka dia tidak membayar fidyah, boleh tidak puasa, setelah sembuh dia mengganti puasanya. Yang terakhir, orang yang diwajibkan puasa adalah orang yang mengetahui awal bulan Ramadan. Ya, bagi orang yang tidak tahu ya nggak wajib, karena berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan hukumnya haram. Itu namanya puasa yaumus syak, puasa di hari yang meragukan, hukumnya nggak boleh. Jadi kalau kita mau niat puasa Ramadan, harus dipastikan hari itu memang tanggal 1 Ramadan. Kepastian ini kalau di tempat kita, apakah karena mengikuti organisasi atau mengikuti pemerintah, boleh dua-duanya. Karena dua-duanya benar. Melakukan ru'yatul hilal yang dikerjakan oleh pemerintah atau menghitung dengan hitungan hisab yang dikerjakan Muhammadiyah, dua-duanya diakui di dalam Islam. Kabarnya kalau tidak salah, kalau Muhammadiyah itu 1 Ramadan tanggal 11 Maret, hari Senin. Pokoknya pusat, aku nek masalah poso jukuk sing keri, nek pas bodo jukuk sing dhisik. Penak amen. Jawab. Nggak boleh. Ya kita tinggal ngikuti mana. Kalau ngikuti Muhammadiyah, ya harus ngikut kapan puasanya, kapan lebarannya. Kalau mau ikut pemerintah ya harus ikut kapan puasanya, kapan lebarannya. Sebetulnya kajiannya banyak sekali tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tentang sunnah-sunnah puasa, tapi tentu waktunya tidak cukup. Saya nambah 5 menit lagi. Nanti kalau nggak cukup ya saya minta nambah 5 menit lagi. Kok tetap nggak cukup ya saya minta nambah 5 menit lagi. Insya Allah setengah 12 selesai. Tak tinggal balik Ustaz. Itu yang diwajibkan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Ya Rasulullah, apa istimewanya bulan Ramadan? Kata Nabi Muhammad SAW 4. Yang pertama, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan Allah membuka lebar-lebar pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan hanya di bulan Ramadan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka. Bapak Ibu sekalian, misal di sekitar Masjid Nurul Insanu, ini seperti gali perapatan, mau dibangun supermarket baru Indomaret. Pas sudah dibangun selesai, grand opening, buka hari pertama ada promo, gratis beras 1 karung, gratis minyak goreng 1 liter, gratis telur ayam 1 karpet, gratis gula pasir 2 kilo. Kira-kira kita warga sekitar senang atau tidak senang? Kira-kira supermarket itu akan rame atau sepi? Lah kebanyakan kita ini senengnya pada perkara-perkara dunia. Ya itu boleh-boleh saja. Senang sama perkara dunia itu tidak dilarang, namanya
manusiawi. Yang dilarang adalah gara-gara seneng dunia sampai menggadaikan agama. Itu yang tidak boleh. Bukan karena seneng dunianya, tapi seneng dunia sampai menggadaikan agama. Tapi coba, bisa ndak kita melatih diri kita senengnya dengan akhirat melebihi senengnya kita mendapatkan dunia. Kalau kita senang mendapatkan beras 1 karung, senang mendapatkan minyak goreng 1 liter, senang mendapatkan telur ayam 1 karpet, bisa ndak kita lebih senang mendapatkan Ramadan? Karena di sana Allah membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Istilah saya, tapi ini bukan ulama yang ngomong, bukan nabi. Nek mati bulan Ramadan sedang puasa dengan ikhlas, yo bleng mlebu surga. Wong arep mlebu neraka ora iso. Bisa ditutup. Gelundungnya tetap masuk ke surga. Itu luar biasa. Nah, salah satu tanda husnul khotimah itu adalah mati ketika sedang melakukan kebaikan. Dan tentu Ramadan adalah tempat dan waktu yang paling banyak seseorang melakukan kebaikan. Apalagi ya Rasul keistimewaan Ramadan, wa tughallu fihi syayatin. Di bulan Ramadan itu dan hanya di bulan itu Allah membelenggu para syaitan yang menyesatkan. Makanya kalau bulan Ramadan masyarakat dusun 4 itu nggak ada yang maksiat gitu, orang jawab deh. Nggak ada ibu-ibu yang suka ngerumpi di bulan Ramadan. Untuk masyarakat dusun 4 Peticina itu nggak ada sama sekali. Kenapa? Lawang setannya lagi di belenggu. Lah kok nguyu? Berarti bisa jadi ini salah loh. Nggak ada bahwa bapak dusun 4 Peticina itu siang-siang ditekoni, Pak D poso ora poso, pas ngomong poso karo metu kebule ngono. Kan nggak ada. Ya. Ada nggak Pak, Bapak Ibu sekalian? Tapi Ustaz, katanya Ramadan setan itu dibelenggu. Padahal tugasnya setan itu yuwaswi sufi sudu, bisik-bisik ngajak-ngajak manusia untuk berbuat maksiat. Padahal yang ngajak sudah dipenjara, tapi kok tetap ada maksiat di dalam bulan suci Ramadan. Ingat Bapak Ibu sekalian, setan itu lakop, nama. Jenisnya ada 2, minal jinnati wanas. Setan itu ada 2, dari golongan jin dan golongan menungso. Sing dipenjara kali Allah setan golongan jin, setan golongan menungso. Poso-poso kaya wong apik wae. Wonten niku kula pernah dapat cerita. Poso-poso kaya wong apik wae. Ya, hati-hati. Orang puasa sengaja buka rumah makan. Ya itu saya agak keberatan meskipun saya tidak ngomong dia setan dari golongan manusia. Nggak sampai seperti itu, ndak lah. Aku dicegat nih balik. Tapi itu kurang baik lah, kurang bagus kan. Buka rumah makan bisa pada asar. Ya, tetap laris biasanya, insya Allah tetap laris. Yang paling istimewa di dalam bulan Ramadan, Rasul menutup sabdanya, fihi lailatun. Di dalam Ramadan itu ada 1 malam, khairum min alfi syahr, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Namine Lailatul Qadar. Itu sama seperti 83 tahun 4 bulan. Dan ini yang menjadikan kenapa umatnya Nabi Muhammad
menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau mau dibandingkan, dibanding-bandingke, umat ini secara tubuh fisik kecil-kecil dibandingkan umat zaman dulu. Nabi Adam niku ada riwayat yang menyebutkan tingginya 60 hasta. 1 hasta itu setengah meter. Berarti Nabi Adam itu tingginya 30 meter, sak wit kelopo, Pak. Ibu sekalian, Ibunda Hawa 40 hasta. Jadi sekitar 20 meter. Itu fisiknya umat terdahulu. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya itu 950 tahun dakwahnya saja. Riwayat menyebutkan umurnya Nabi Nuh 1400 tahun. Nabi Ibrahim dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 80 tahun, Pak. Apa ralot Ustaz? Ya mbuh. Maksudnya gini, 80 tahun di masa Nabi Ibrahim itu beda 8 tahun di masa kita. Mungkin karena umur usia umat terdahulu ratusan ribuan tahun, umur 80 tahun itu ya seperti anak-anak di zaman kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, secara fisik kita jauh ketinggalan, secara usia kalau umat terdahulu ratusan ribuan tahun, zaman kita ini ling 100 tahun wis jarang. Mbah-mbah kita, buyut-buyut saya paling ada yang 100 tahun. Ngapa? Mangane singkong godok, tiwul, ya kan, mantang, sehat-sehat orangnya. Nah kalau zaman kita ini sekarang 50 tahun sudah ada yang nggak bisa jalan, 60 tahun itu sudah banyak yang meninggal. Yang lebih-lebih itu sedikit. Artinya maksimalnya umurnya umat Nabi Muhammad itu 100 tahun, itu sangat sedikit. Rata-rata 50 sampai 70 tahun. Tetapi kenapa umat ini tetap menjadi umat terbaik? Karena ada Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. Jadi seandainya ada orang yang umurnya 25 tahun, ibu-ibu ada yang umurnya 25 52. Misal saja ada orang umurnya 25 tahun, dia balik umur 15 tahun, berarti dia ketemu Ramadan 10 kali. 10 kali dia ketemu Ramadan, 10 kali ketemu Lailatul Qadar. Jadi seperti 10 dikali 83 tahun, itu sama dengan 830 tahun. Jadi kalau ada umat Islam, muslimah usia 25 tahun, dia ketemu Ramadan 10 kali, di sisi Allah dia seperti orang yang beramal selama 830 tahun. Niku kalau umurnya 25 tahun. Bagaimana kalau umurnya 52? Wah, itu seperti orang yang ribuan tahun beramal kebaikan. Maka sangat sayang sekali kalau sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Siangnya ampunan, malamnya ampunan. Dan di dalam bulan Ramadan setiap hari dan malamnya Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Sebenarnya kalau mau mengkaji keutamaan bulan Ramadan, banyak kajiannya. Belum lagi keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Ya, insya Allah kalau mau dikaji ya pada subuh kita pulang bareng-bareng. Tapi ini sebagai motivasi, tentu kami tujukan untuk diri kami sendiri. Mudah-mudahan juga bisa dijadikan manfaat untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Tentu dan
apa yang kami sampaikan ini banyak salahnya, banyak kurangnya. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian kami mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.